Pemirsa masih di ID Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Octavianus Saudi untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap ada BBNI pemirsa. Tadi pun juga sempat kita singgung lebih direkomendasikan trading buy ini. Untuk supportnya di 9.000, resistennya ada di 9.900. Kemudian saham pilihan kedua dari konstruksi ada ADI, BUMN Karya, lebih ke rekomendasinya buy on break ini. Resisten di 620, supportnya di 510. Kemudian juga ada Link, lebih ke trading buy, supportnya di 2970, resistennya di 3450. Dan terakhir ada MLPL, trading buy, resistennya di 183, kemudian supportnya di 136. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Saudi yang merupakan pengamat pasar modal. Pak Audi, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan dominan lebih ke arah trading buy. Bagaimana pertimbangannya rekomendasi untuk trading buy ini? Apakah memang dari kondisi indeks harga saham gabungan, sentimen yang berkembang, justru para investor lebih dituntut untuk melakukan trading dengan kondisi yang sesuai saat ini? Ya, betul, salah satunya adalah itu. Cuma kalau kita bicara sekali lagi, faktor sebenarnya kalau kita bicara internal dan Indonesia sendiri sebenarnya masih sangat kuat. Cuma sekali lagi, faktor yang global ini yang membuat baik dari komoditas lalu juga dari kebijakan moneter bank sentral dari Amerika itu sendiri yang membuat eh, perilaku investor di IHSG di pasar modal kita pun berperilaku sama. Jadi lebih menahan atau lebih kondisinya tuh momentumnya jangka pendek. Jadi memang ini mungkin kita bisa manfaatkan dulu untuk saat ini, tapi kalau untuk secara jangka panjangnya memang kita masih bicara dengan optimisme yang cukup baik, pertumbuhan PDB kita masih optimis di atas 5%, ya saya pikir itu menjadi modal yang sangat kuat untuk IHSG sebenarnya. Baik, langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama. Dari perbankan Big Cap ada BBNI. Tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya. Tapi yang cukup menarik adalah target price Anda ada di 9.900-an. Penutupan hari ini masih di 9.275. Analisisnya untuk target price BBNI ini lebih ke arah jangka menengah akhir tahun atau seperti apa, Pak Audi? Ya, sebenarnya kalau untuk targetnya ini kemungkinan besar sampai dengan di tahun depan, karena memang kalau Oke. kita lihat secara valuasi valuasi pun sebenarnya angka untuk BBNI itu sekitar di level 10.400, jadi memang spreadnya masih cukup lumayan dibandingkan dengan harga sekarang, walaupun tidak lebih besar dibandingkan dengan BBRI ya. Cuma sekali lagi di posisi secara teknikal pun baik sekali, dia mampu lagi naik ke atas support jangka menengah, jadi saya pikir bolehlah kita coba untuk sampai dengan setidaknya akhir tahun ini dulu, targetnya sampai dengan di level 9.900 untuk BBNI. Dari BBNI kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari konstruksi. Ada ADI, hari ini ditutup menguat di 3,85% di 540. Dari sisi tren ini, bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari saham ADI di beberapa pekan terakhir, Pak Audi? Oke, untuk Adi sebenarnya kalau kita bicara tren jangka menengahnya ya, dia ini mengalami koreksi yang cukup dalam dari sejak September itu mungkin harganya masih di kisaran 800, sekarang posisinya adalah di 540. Cuma yang menarik adalah kalau kita lihat secara teknikal ini ada terjadi kondisi yang namanya divergent positif. Jadi artinya indikator-indikator dari salah satunya adalah MACD itu sudah menunjukkan penguatan tren, tetapi kondisi Adi saat ini sedang fasenya adalah sedang konsolidasi. Jadi sebenarnya ini cukup baik dan ini momentumnya yang pas ketika nanti Adi ini sudah lewat dari level 550, itu sebenarnya kondisinya sudah cukup oke dan potensinya kemungkinan besar Adi sampai dengan di level 620. Jadi memang ini kita harus coba juga karena kalau kita bicara infrastruktur, kita bicara properti, memang dua sektor ini memang yang belum belum main istilahnya dalam artian belum bergairah karena banyak tekanan dan kondisinya juga Baik. sudah saat ini sudah cukup berat. Tetapi untuk saat ini ya kita coba lihat peluangnya apakah dia bisa breakout, targetnya di 620 dan stop lossnya di 510. Ya, dengan penekanan tadi catatannya level 550 ini bisa ditembus oleh ADI. Penutupan hari ini masih di 540 menguat di 3,85%. Sementara level tertinggi hari ini ada di 545.
Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Link, Anda rekomendasikan untuk trading buy ini. Analisisnya untuk Link? Ya, Link ini sebenarnya ada dua momentum yang saya kira ini cukup baik. Yang pertama adalah ada isu terkait dengan merger dengan XL, dan yang kedua adalah akan dibagi-bagi dividen. Jadi memang dividennya ini di bulan November tanggal 22, 23, cum date-nya dengan dividen yield-nya 6%. Jadi saya pikir ini momentum yang sangat bagus, dan secara teknikal hari ini pun sebenarnya titik terbaik untuk buy karena dia breakout resisten yang cukup baik itu di level 3050, saat ini tutup di 3170. Jadi saya pikir masih sangat terbuka sekali peluangnya, ya setidaknya sampai tanggal ex date-nya dividen itu adalah di tanggal 23. Ya targetnya untuk link terdekatnya adalah sampai dengan di 3450, dan untuk stop loss atau support yang perlu dijaga untuk link adalah di level 2970. Baik, penutupan hari ini masih di 3.170, menguat di 6,73%. Tapi dengan target price yang Anda sebutkan tadi, penguatan yang terjadi hari ini ada di 6,73%. Meskipun masih menunggu cum date-nya ini, Pak Audi, penguatan masih akan terus berlanjut atau ada skenario koreksi sehat terlebih dahulu untuk link? Ya, biasanya ketika ada pembagian dividen dengan yield yang ini bisa dikatakan ya moderat ya di 6%, yang menarik yang biasanya potensial itu biasanya di atas 8 sampai dengan 10%. Biasanya ya skenarionya adalah ketika sebelum cum date itu biasanya memang harga itu kecenderungan akan dikerek naik. Ya. Justru pada saat nanti selesai ex date dia biasanya akan ada koreksi. Jadi mungkin ini bisa dimanfaatkan dulu setidaknya sampai tanggal nanti 22, 23. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak Audi, MLPL Pak. Silakan analisisnya, pertimbangan merekomendasikan untuk MLPL, terutama dari sisi teknikal Pak Audi. Oke, ya kalau untuk teknikal sebenarnya posisinya juga sama, sesi 1 tadi sampai dengan jam setengah 2, jam 2 siang tadi sebenarnya posisinya sudah sangat bagus, dia breakout, tetapi sayang sekali akhirnya ditutup, kecenderungan hanya cuma ditutupnya di level 140. Sebenarnya ini adalah titik konfirmasinya. Kalau MLPL ini dia naik lagi ke atas 140, itu saya pikir sangat bagus sekali karena secara indikator juga dia terjadi divergen positif, jadi artinya momentum sudah menguat, tinggal harganya tunggu naik. Ya mungkin kita bisa manfaatkan aja untuk jangka pendek, targetnya adalah ke 183, dan untuk supportnya adalah di 136 untuk MLPL. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita lanjutkan kembali. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama saya akan coba sapa Bapak Santoso dari Kediri terlebih dahulu. Mau menanyakan saham Gosco, Pak Audi, di 161. Mohon analisisnya, Pak. Untuk GZCO. Gosco saat ini memang tren jangka pendeknya masih dalam teritori negatif, artinya bearish. Jadi mungkin untuk level support yang perlu diperhatikan saat ini untuk Gosco adalah di level 106 sampai dengan di 110. Kalau Gosco ini masih stay atau setidaknya dia tidak breakdown, ini mungkin masih bisa di keep dulu, bisa lakukan averaging down ketika dia rebound, dengan resistennya terbuka menuju level 130 jika terjadi bounce back. Cuma yang perlu hati-hati adalah ketika nanti dia turun ke bawah level tadi ya, di bawah 105, 104, itu ketika harganya sudah ke sana itu mesti di stop. Baik, tapi masih selama di 106 dan 110 direkomendasikan averaging down begitu? Ya, ketika dia masih stay dan kemungkinan ada tanda-tanda dia penguatan, itu boleh untuk averaging. Baik, supaya tidak kebablasan kalau dia nanti jebol di 105 dan 104 seperti yang Anda katakan tadi. Bapak Santoso juga sudah cukup tinggi, nyangkut di 161. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan. Yang pertama, yang selanjutnya adalah Bapak Joni dari Jakarta ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Antam bisa buy di harga berapa? Mohon support dan resistennya. Tapi sebelum merekomendasikan level entry untuk Antam, secara teknikal ini Antam sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Audi. Tadi pun juga dari listed commerce update kita hari ini juga kita sudah sampaikan juga, tampaknya level 2000-an sudah semakin jauh ini ditinggalkan oleh Antam. Dari posisi tren terlebih dahulu untuk Antam. Ya, oke. Kalau kita bicara tren jangka pendek, jelas dia dalam zona negatif. Cuma memang kalau kita lihat lebih menengah, ini trennya untuk Antam ini masih kecenderungan masih bergeraknya lebih terbatas gitu. Dan kalau untuk positioning sebenarnya untuk saat ini sudah kembali lagi uji level support yang boleh diperhatikan untuk lakukan alokasi buy
itu adalah di sekitar level 1860 sampai dengan di level 1920. Jadi memang ini level support yang memang harusnya dijaga atau terjaga untuk Antam. Ketika nanti memang berhasil bertahan atau setidaknya nanti dia terjadi perubahan reversal trend gitu ya, potensinya bisa kembali lagi kemungkinan besar sampai dengan di level 2200 sampai dengan di level 2250. Jadi memang ini coba kita lihat lagi dulu apakah dia mampu bertahan atau tidak. Oke, di level 1860 hingga 1920 Pak Audi. Betul. Oke, sinyal apa yang bisa diperhatikan oleh investor Pak Audi? Apakah memang bertahan dan kembali mengalami penguatan untuk Antam? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi komoditas ya, salah satunya memang Antam ini sangat berkorelasi juga terhadap dengan harga nikel. Memang harga nikel tadi sudah dilihat juga bahwa memang sedikit agak turbulence dan Ya. ini jalan gitu ya, korelasinya positif nih antara komoditas dengan harga saham biasanya akan positif. Jadi memang ini momentum yang mungkin kita bisa lihat lagi jika memang nanti kondisi sudah mulai membaik ataupun ada penguatan. Ya saya pikir harga saham pun akan sejalan gitu ya. Karena ferronikel ini untuk Antam kontribusinya lumayan besar pendapatannya. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Audi. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Mohon analisis untuk Jasa Marga. Ya, Jasa Marga ini salah satu emiten yang sebenarnya masuk kategori masih fundamentalnya masih sangat bagus sekali dengan kalau kita lihat secara valuasi ini Jasa Marga ini masih cukup menarik, itu level valuasinya ada di level 6.600 gitu ya, dan harga saat ini masih di 3.000 sekian, dan mungkin ini level yang boleh diperhatikan untuk akumulasi karena ada level support yang terjaga sejak lama itu di level 3.200 sampai dengan di level 3.300. Ini terbentuk sejak Juli tahun lalu 2021 itu selalu dijaga. Jadi dalam artian ketika nanti dia posisi sekarang harga seperti ini justru malah memang bisa lakukan lagi untuk alokasi untuk averaging posisinya kembali. Oke. Selama dia tidak tembus lagi ke bawahnya 3.200, itu saya yakin kemungkinan besar Jasa Marga ini masih bisa menguat karena memang momentum nanti Desember ya, window dressing dan kemungkinan besar akan adanya libur dan mobilitas yang cukup tinggi, ini akan menjadi sentimen yang cukup positif ke depannya untuk Jasa Marga. Baik, selanjutnya kita beralih ke Bapak Andre dari BSD Tangerang. Untuk Adaro Pak Audi, sudah ambil posisi di 3798. Oke, ya kalau untuk emiten-emiten batu bara, khususnya sebagai produsen batu bara, memang ini juga sejalan ya tadi ya korelasinya. Jika memang core bisnisnya ini sangat mengandalkan harga atau average selling price-nya dari komoditas, itu biasanya akan sejalan. Dan kalau kita lihat harga batu bara itu dari September, itu dia sudah sideways dan sekarang koreksi. Dan ini sama persis polanya dengan pola Adaro. Jadi mungkin untuk saat ini ya, boleh masih coba ditahan dulu dengan level supportnya itu adalah di 3450. Kalau dia tidak turun ke bawah 3450, itu nggak masalah, masih boleh coba di keep dulu. Dan ketika nanti dia terjadi rebound, target pertamanya adalah ke level 3760 dan nextnya itu adalah bisa sampai di level 4000. Baik, kemudian saya akan coba sapa pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Jack yang ada di Ciledug, Tangerang Kota. Terima kasih juga sudah bergabung. Sudah punya saham SCPI Pak di 29.000 terkait dengan dividen Rp45.000 per lembar ini. Sebaiknya untuk trading bagaimana ini untuk saham SCPI? Ya, kalau untuk emiten-emiten yang akan menghadapi dividen, kemungkinan jika memang yieldnya ini menarik atau setidaknya di atas 5% ya, moderat sampai dengan tinggi, itu saya pikir bisa dimanfaatkan dulu aja untuk momentum sampai dengan setidaknya dia nanti cum debt, gitu ya. Karena biasanya setelah terjadi ex debt, itu harga akan normalize lagi, kecenderungan akan terjadi koreksi. Jadi itu mungkin yang bisa dimanfaatkan. Tapi dari chart yang saya pegang ini pergerakan sahamnya ada spesial monitoring ini Pak. Ya, kalau untuk seperti itu sebenarnya kalaupun ya, kalau ini saya lihat juga secara kapitalisasi pasar juga cukup kecil, Ya. gitu ya. Mungkin saran saya boleh dimanfaatkan hanya untuk trading aja dulu. Baik. Gitu, karena memang ini sekali lagi jika memang fokusnya apalagi teman-teman atau para investor di sini yang kecenderungan untuk investasi, saya pikir untuk lebih bijaknya adalah memilih untuk saham yang kapitalisasi pasarnya yang cukup besar. Baik, selanjutnya ada Bapak Hendra dari Jakarta menanyakan saham SCMA Pak Audi. Silakan analisisnya Pak.
Oke, SMA, overall good, jangka menengahnya juga masih cukup oke, cuma di sini ada pattern, kita bisa lihat adalah double bottom, yang memang cukup menarik. Jadi memang ada resistennya nih SMA yang perlu ditembus, boleh dicatat mungkin di level 264 sampai dengan di level 270. Jadi itu adalah level resisten yang membentuk sebagai, neckline-nya. Jadi memang ini harus ditembuskan dulu. Kalau misalkan dia breakout, maka targetnya kemungkinan besar sangat terbuka sekali sampai dengan di 340. Tapi Oke. itu dalam dalam arti dia harus breakout dulu. Cuma untuk sampai dengan, besok, diperhatikan juga level support-nya itu adalah di level 248. Jadi hati-hati kalau SMA malah koreksi lagi ke bawah. Baik, penutupan hari ini di 254 tertekan di 3,05%. Untuk SMA Bapak Joni dari Jakarta. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Audi, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi. Waktu kita cukup terbatas dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia. Pak Audi, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih juga, Mas. Baik, terima kasih ada Bapak Octavianus Saudi yang merupakan pengamat pasar modal dan berbincang tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Second Closing untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.